Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid karya Dr. Shaleh Fauzan hafizahullah ta'ala. Pertemuan yang lalu masih di pasal yang kelima, penjelasan tentang memperolok perkara agama. Kemarin diterangkan perolokan kepada perkara agama riddatun anil Islam, mengantarkan pelakunya murtad. Karena keimanan itu menuntut pengagungan, kekafiran maka memperolok. Syiar kekafiran itu adalah memperolok syiar agama. Kita masuk di halaman Tasi'ah wa thalathun ba'dal mi'ah 139. Beliau mengatakan wal istihza'u ala nau'aini. Perolokan kepada syiar agama itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang pertama al istihza'u sharih, perolokan yang jelas, gamblang. Seperti ayat turun pada mereka ketika mereka itu berucap ma ra'aina mithla qura'ina haula argo bubutunan wala aqdabu alsunan wala ajbanu indalika. Seperti tentang asbabun nuzul ayat ketika Allah Subhanahu wa taala la ta'tadiru, kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Asbabun nuzul ayat itu ada seseorang yang memperolok Nabi dan para sahabat yang istimewa dengan mengatakan tidaklah kita melihat semisal qori kita ini yang mereka itu perutnya buncit, lesannya dusta, kemudian takut ketika ketemu musuh, paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Perolokan seperti ini namanya perolokan sharih. Artinya orang yang mendengar langsung bisa paham, wah itu ngenyak itu. Ini saudara yang saya hormati contoh. Kemudian contoh yang lain, ucapan perolokan yang sharih itu dinukum hada dinun khamis. Agama kalian ini itu agama yang kelima. Padahal agama kita ini
agama yang paling istimewa, agama satu-satunya di sisi Allah. Kalau orang mengurutkan Islam itu agama yang kelima, itu perolokan itu. Itu perolokan. Apalagi kalau umumnya namanya juara itu 1, 2, 3. Kalau sudah kalimatnya dinukum dinun khamis, agama kalian kelima, nggak masuk seket ini. Ini perolokan, jelas. Perolokan yang jelas. Kemudian perolokan yang lain dengan mengatakan dinukum akhraq, agama kalian itu sudah koyak, sobek. Ya, agama kalian itu agama yang kacau. Ini perolokan kepada Islam. Islam ini agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala sendiri katakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Tapi orang mengatakan kacau agamamu itu, koyak itu. Kemudian ucapan yang lain, idza ra'a al-amurina bil ma'ruf wa nahina 'anil munkar. Ucapan yang lain ketika melihat orang yang amar ma'ruf nahi munkar, itu dengan memperolok ja'akum ahluddin. Kayak lo wong soleh teko, ahli agamane datang. Kalimat itu bukan pujian, tapi kalimat itu sebagai bentuk perolokan, min babis suhriyati bihim, bab perolokan kepada mereka. Kalau sekarang kayak lo wong sing sok suci, kayak lo putuni Nabi Muhammad katanya. Kalimat-kalimat memperolok. Atau yang serupa dengan itu, mimma la yuhsa illa bil qulfah, dari apa-apa yang tidak bisa dihitung kecuali dengan sulit, saking banyaknya. Kalau sekarang perolokan yang jelas itu mengatakan agama itu candu. Candu itu apa? Bikin orang mabuk. Jadi kalau sudah mabuk agama, wis. Saudara yang saya hormati, perolokan yang sorry itu sangat banyak. Apalagi dominan kemunafikan, dominan komunis. Mumpung ini ya, tanggal 1 ya. Siarnya orang komunis kan begitu, memperolok siar agama. Baca aja sejarahnya. Mereka selain membunuhi kaum muslimin, saudara yang saya hormati, kebencian mereka kepada agama luar biasa. Ya, bikin ludruk, judulnya itu memperolok. Mati ini Gusti Allah, waliyadzubillah. Ya, mantune Allah katanya, waliyadzubillah. Saudara yang saya hormati, banyak sekali di masa sekarang yang itu tidak bisa dihitung. Mimma huwa a'dhamu min qaulil ladzina nazalat fihim ayat. Dari apa-apa yang perolokannya itu lebih kasar, lebih jelek dibandingkan dengan ucapan orang yang Allah turunkan ayat pada mereka. Kalau mereka tadi kan bercanda saja, hanya sekedar menghilangkan penat, itu bisa murtad. Apalagi kalau itu ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan. Yang kemarin rame itu, katamu Tuhan itu dekat, tapi kamu sendiri memanggilnya dengan pengeras suara. Apa maksudnya itu? Memperolok siar adzan. Ya, walaupun kalau diayeli, adzan itu bukan manggil Allah, manggil kowe ben salat ning masjid. Ono salat jamaah. Belum lama, ya masih bolone. Itu katanya tusuk kundi mbok deku itu lebih baik daripada jilbab. Saudara yang saya hormati, sorry itu sangat banyak. Yang ini kalimatnya lebih mengerikan. Kemudian yang kedua, ada perolokan yang ghairu sorry. Yang ghairu sorry itu al-bahrul ladzi la sahalalah, lebih luas. Sampai kata Dr. Shalih Fauzan, lautan tanpa tepi. Lautan tanpa tepi. Karena perolokan ghairu sorry itu bisa ar-ramzu bil aini, dengan isyarat mata. Isyarat mata itu kalau dahulu
ketika ada orang-orang Islam, itu yang cerita dulu di masa-masa dahulu awal-awal, ya, kemerdekaan negeri kita. Itu kalau pertemuan, wong Muslim masuk ke ruang itu langsung matani pelirak-pelirik, wong PKI. Itu perolokan dengan mata, dengan ihrajul lisan, mengeluarkan lisan, melet-melet. Bisa dengan maddus syafah, dengan memoncongkan, jadi menjulurkan bibir, ya, mencucu bibirnya di moncongke. Wal ghamzu bil yad inda tilawati kitabillahi azza wa jalla au sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam au indal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Atau kalau enggak seperti itu dengan celaan tangan ketika membaca kitab Allah, membaca sunnah Nabi, amar ma'ruf nahi mungkar, itu dengan isyarat tangan. Isyarat tangan itu kalau perolokan, ya, perolokan. Nah, perolokan dengan isyarat tangan itu. Jamaah hormati, sekali lagi al-bahrul ladzi la sahalalah, seperti lautan tanpa tepi. Kemudian misal juga, wa mislu hadza ma yaqulu ba'duhum, semisal ini apa yang diucapkan sebagian mereka. Innal islama la yasluhu liqarnil isrin. Islam itu nggak cocok untuk kurun 20. Wah, itu cocoknya itu zaman dahulu, zaman onta. Sekarang itu era milenial, wis nggak cocok. Keluar dari lesan-lesan mereka yang busuk. Ya, ngakunya Muslim itu. Perolokan seperti itu tanpa dia sadari murtad. Dengan mengatakan syariat yang cocok di padang pasir mau kamu terapkan di bumi yang gemah ripah loh jinawi ini, memperolok syariat. Saudara yang saya hormati, dengan kalimat seperti itu, innama yasluhu lil qurunil wusta, ini hanya cocok untuk kurun pertengahan. Saiki wis ra cocok. Ini contoh perolokan. Contoh perolokan itu annahu ta'ahurun wa raja'iyatun, kemunduran itu, keterbelakangan. Lawang zaman sekarang kok canggih, kok kembali kepada zaman unta. Mundur itu, terbelakang itu, terbelakang. Wa anna fi qaswatan wa wahsyatan, dalam Islam itu ada keras, liar, bengis, fi uqubati hudud wa ta'zir, dalam penerapan hukuman had dan hukuman takzir. Itu tuduhannya seperti itu. Ya, mereka katakan, wah, kasar itu. Masa wong mendem cambuk 40 kali. Ya, jamaah hormati, mereka katakan kasar, kemudian mereka katakan liar, buas. Itu perolokan itu. Wa annahu dhalamal mar'ata huquqaha, Islam itu mendolimi wanita akan hak-haknya. Oh, nggak adil. Iya, kayak kemarin yang jamaah perempuan sholat di depan, katanya mengangkat harkat martabat perempuan. Khutbah Jumat perempuan, mengangkat harkat martabat perempuan. Tersirat dari lesannya yang kotor ini, Islam itu mendolimi para wanita. Kalau mengatakan seperti itu saudara yang hormati perolokan kepada syariat. Sisi mana kau mendolimi akan haknya wanita? Abahat tolak, kan diperbolehkan talak, dan talak itu haknya suami. Makanya kalau istri sehari semalam kowe tak talak mas, nggak dihitung, karena talak itu haknya suami. Kemudian pula abahat ta'addudaz zaujat, seorang suami itu boleh memiliki istri lebih dari satu. Wah, dolim ini. Perempuan nggak boleh, laki-laki malah boleh. Saudara yang saya hormati, kalimat seperti itu termasuk perolokan kepada agama. Contoh yang lain, al-hukmu bil qawaninal wada'iyyati ahsanul linnas minal hukmi bil Islam.
termasuk perolokan dengan perkara agama itu mengatakan hukum, berhukum dengan undang-undang buatan manusia lebih baik daripada memakai hukum Islam. Manggu hukum Islam, ya, Jawa kok melu-melu wong Arab. Meyakini itu lebih baik daripada hukum Islam. Ini perolokan dengan lisan. Demikian pula fil ladina yad'u ila tauhid, ucapan mereka kepada orang yang mengajak kepada tauhid, wa yunkiru ibadatal kubur wal adrihati, yang mengingkari penyembahan kubur, penyembahan makam-makam. Apa perolakannya? Hada mutatarrif, ini orang yang melampaui batas. Saya pernah dengar sendiri itu. Saya Islam itu sing biasa-biasa wae. Ora ekstrim-ekstrim. Iya. Itu yang dijak kasar. Ya, tuas jadi masalah, tapi kalau nggak dikasari, omongannya itu kan perolokan kepada syariat. Muslim dia. Jadi Islam itu yang biasa wae, jangan melampaui batas. Jamaah hormati, ini perolokan. Atau yuridu an yufarriqa jama'atal muslimin, menginginkan perpecahan persatuan Islam. Kan sekarang kayak gitu ya. Kita ajak kembali kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu goro-goro kamu ngajak seperti itu, jamaah sekarang terpecah. Saudara yang saya hormati, mosok kemudian prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dibiarkan. Wis ben meneng wae begitu. Sumber perpecahan itu ketika mereka menyelisih syariat. Tapi tujuannya kepada orang yang mengajak kepada tauhid, mengingkari syirik, gimana ini pecah. Demikian pula dengan mengatakan hadza wahabi, ki wong wahabi. Sampai kadang orang itu nggak tahu itu wahabi itu siapa, tapi asal ngomong latah. Asal ngomong latah. Pokoknya yang ngajak tauhid, mengingkari peribadatan kepada kubur, wih mesti wahabi. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala itu punya cerita. Jadi beliau satu ketika itu satu mobil dengan beberapa orang. Salah satu orang itu melihat wajah Syekh, itu langsung bahasa kita wong Arab ya gue ya. Ya, kemudian disampaikan di negeri kalian itu ada seseorang Muhammad bin Abdul Wahab itu benci kepada Nabi dan ahli bait. Syekh langsung piye. Tapi namanya ulama, kalau kita mesti plak-plak ya. Tapi beliau tahan emosi. Kemudian beliau tanya, kamu kenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kenal apa enggak? Enggak kenal. Enggak kenal nuduh. Iya. Kamu pernah membaca tulisan-tulisan beliau? Beliau itu sudah meninggal beberapa tahun yang lama. Sudah tahun-tahun yang lama beliau meninggal. Beliau meninggalkan kitab-kitab. Coba tunjukkan kalau beliau itu benci kepada Rasul, benci kepada Ahlul Bait. Ya. Tunjukkan kitabnya. Sampai beliau itu terus ya minta bukti. Minta bukti. Kalau kamu bisa menunjukkan satu, tak kasih uang. Enggak sedikit itu dikasih uang sama beliau. Sampai sopirnya itu menimpali, ayo, dudono kono bahasa kita. Nanti dikasih uang sama beliau. Enggak bisa menunjukkan. Karena tidak terbukti. Sampai beliau Syekh itu menjelaskan, Syekh Muhammad bin Abdullah itu punya anak, anaknya sekian, semua anaknya itu namanya ahli bait kecuali satu yang terakhir. Saudara yang hormati, kan sekarang orang seperti itu. Dan ternyata seperti ini itu metode Yahudi. Orang Yahudi itu kalau pengen mengingkari atau menjatuhkan satu keyakinan yang benar, pembawa kebenaran itu dijatuhkan. Pembawa kebenaran itu dijatuhkan. Sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawa tauhid, memberantas syirik, membawa sunnah, memberantas bid'ah.
kasih gelaran-gelaran yang tidak baik. Ini perolokan dengan mengatakan hadza wahabi. Wahabi. Tapi orang kalau sudah nggak mau terima dengan dalil yang sahih pun, pernah itu ada orang dikasih dalil ini ayat, ini hadis tentang larangan-larangan mengagungkan kuburan. Apa kata dia? Wilayah hadis Wahabi. Lu hadis kok hadis Wahabi? Hadis itu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kata dia seperti itu, sudah bahaya. Atau madhabun khamis, madhab kelima. Tujuannya supaya nggak diterima. Oh, madhab yang sah itu cuma 4. Apa yang 4 itu? Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Ini kelima ini, ya, Wahabi ini. Menganggap madhab yang kelima. Sekarang ada orang-orang yang seperti itu. Ini madhab wong Wahabi. Emang apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu bertentangan dengan madhab yang ada? Saudara yang saya hormati, nggak ada yang bertentangan. Ini kalimatnya, madhab yang kelima. Wa ma asbaha hadil aqwal allati kulluha sabun lidini wa ahlihi. Dan yang serupa dengan itu, ucapan-ucapan semuanya itu celaan kepada agama, celaan kepada pengikut agama, perolokan kepada akidah yang benar. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya belum cukup itu. Coba dikasih berapa tadi kalimat tentang perolokan itu? Banyak. Beliau di akhir pembahasan, coba lihat. Wa min dalika, di antara perolokan itu, istihza'uhum biman tamassaka bisunnatin min sunani Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna ad-dinu laisa fi sya'ri. Perolokan mereka dengan orang. Kalau tadi agama ya. Kalau ini orangnya, dengan orang yang berpegang teguh dengan sunnah dari sunnah Rasul. Apa kata mereka? Agama itu bukan urusan rambut. Dipikir guru rambut wae. Ya. Bi ihwa'il lihyah. Mereka memperolok, memanjangkan jenggot. Agama rambut, agama ukur katok. Ya, katoke cengkrang katanya. Memperolok syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan sepenting ke hati ini. Sepenting ke hati ini katanya. Jadi buat apa orang sholat, orang pakaiannya Islami kalau hatinya busuk? Ya kita balas. Wis atine bosok, ya, nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Kamu ya. Lihat kalimatnya seperti itu. Wa ma asbaha hadil alwat alwaqhah. Dan yang serupa dengan lafaz-lafaz itu, ya, dan tak tahu malu. Kalimat-kalimat yang amat buruk. Kalimat-kalimat yang amat buruk. Selesai. Saudara yang saya hormati, kesimpulannya perolokan kepada syiar agama murtad. Kesimpulannya, keimanan menuntut mengagungkan syiar agama. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hati. Itu saudara yang saya hormati, poin yang ke pasal yang kelima. Pasal yang keenam, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Kata beliau, min muqtadal imani billahi ta'ala wa ibadatihi. Konsekuensi iman kepada Allah, ibadah kepada Allah. Al-khudu'u li hukmihi wa ridha bi syar'ihi wa ruju' ila kitabi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, konsekuensi iman, kamu ngaku mukmin, kamu ngaku beribadah kepada Allah, satu, harus tunduk kepada hukum Allah. Kedua, ridho terhadap syariat Allah. Terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala diridhoi. Ketiga, kembali kepada Quran dan sunnah indal ikhtilaf. Ketika terjadi perselisihan, itu mukmin. Lah kalau orang ngakunya mukmin,
tapi hukum Allah dia tidak tunduk, syariatnya tidak dia ridhoi, perselisihan tidak dikembalikan kepada Quran dan hadis. Nanti akan disebutkan itu mosok mukmin. Mosok seperti itu orang yang beriman. Yang ketiga, perselisihan dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Perselisihan itu bisa dalam akwal, ucapan, al-aqaid, akidah. Kalau ucapan, perselisihan yang ramai saat ini, ramai setiap tahun. Apa itu? Maulid. Ya, sebagian mengatakan nggak boleh, sebagian mengatakan rapopo. Bahkan siapa yang mengingkari maulid berarti dia telah murtad. Orang itu saya ngomong kayak gitu itu. Kalau ada perselisihan seperti itu, kembalikan kepada Quran dan hadis. Ada prakteknya Nabi, ada prakteknya sahabat, ada prakteknya tabi'in, tabi'ut tabi'in, ada perbuatan dari para imam yang 4, nggak diketemukan. Ternyata itu yang melakukan Bani Fatimiyun, sekte kafir, mimbo Islam, merusak Islam dari dalam. Orang Syiah ternyata dalam ucapan kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Akidah, dalam perkara akidah, dalam husumat, persengketaan, fiddima iwal ambal, urusan darah, urusan harta, wasairil hukum, semua urusan hak-hak, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Fa innallaha wal hakam wa ilaihil hukmu fayajibu 'alal hukam ayahkumu bima anzalallah wa yajibu 'ala ra'iyah ayatahakamu ila ma anzalallah fi kitabihi wa sunnati rasulih. Kata beliau, Allah al-Hakam. Allah al-Hakam. Makanya di masa Nabi ada seseorang ya memiliki gelaran Abul Hakam. Nabi SAW, siapa nama kamu? Ya, kunyahnya siapa? Abul Hakam. Kata Nabi, nggak boleh. Karena Al-Hakam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok kamu digelari Abul Hakam? Karena kalau ada persengketaan dalam kaumku dikembalikan kepadaku, putusanku mereka terima. Lalu mereka menggelariku Abul Hakam. Kata Nabi, jangan. Lalu ditanya, siapa anakmu? Oh, anak saya paling besar Suraih. Idan anta Abu Suraih. Kalau begitu kunyahmu Abu Suraih, jangan Abul Hakam. Al-Hakam itu Allah, kepadanya dikembalikan hukum, wajib kepada hukam. Siapa hukam? Penguasa, para hakim, untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wajib kepada rakyat untuk mereka berhukum kepada apa yang Allah turunkan dalam Quran, dalam Sunnah. Jadi dua-duanya wajib. Kalau rakyat, saya minta diputuskan berdasar Quran dan hadis. Kalau hukam, penguasa, maka wajib bagi mereka, aku putuskan dengan kitab Allah, dengan sunnah Rasulullah SAW. Apa dalil yang menunjukkan hukam sama ra'iyah sama-sama wajib? Berkaitan dengan wulad, dibawakan surat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk kalian tunaikan amanah kepada pemiliknya. Dan apabila kalian hukumi di antara manusia, supaya kalian hukumi dengan adil. Ayat ini perintah Allah menunaikan amanah kepada pemilik. Penunaian amanah kepada pemilik itu sifat mukmin. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka yang terhadap amanah, ya, yang diamanahkan kepada mereka, janji-janji mereka, mereka jaga. Itu sifat mukmin. Allah perintahkan amanah itu ditunaikan kepada pemiliknya. Yang kedua, kalian hukumi di antara manusia. Siapa yang punya wewenang menghukumi? Hukam, penguasa.
Makanya kalau rakyat, saudara yang saya hormati, ada orang melakukan pelanggaran syariat, nggak bisa dia putuskan. Ngerti tonggone zina, konangan. Sementara dia sudah menikah, ayo cencangnya yang lapangan sana, pendem setengah badan, nanti berengkolangi waktu sampai mati. Lah kamu siapa? Tonggone, nggak punya wewenang, nggak punya wewenang. Itu yang punya wewenang hukam. Makanya idza hakamtum, kalau kalian hukumi di antara manusia, berarti ini perintah kepada hukam, kepada penguasa, supaya kalian hukumi dengan adil. Apa ada aturan yang adil melebihi aturan syariat? Gak ada. Karena syariat itu turun dari zat yang maha adil, zat yang maha tahu kemaslahatan makhluk. Perintah Allah, kamu hukumi di antara manusia, ya, kamu hukumi dengan keadilan. Artinya kamu hukumi dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat syahidnya adalah kepada wulat, kepada penguasa. Allah perintahkan. Kemudian sekarang berkaitan dengan rakyat. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taat Allah, taat Rasul dan ulil amri. Ulil amri ini ulama, umara. Ketaatan kepada Allah dan Rasul sama kedudukannya. Ketaatan kepada ulama dan umara sebatas mereka memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul. Maksiat nggak boleh. Kalau terjadi perselisihan dalam satu perkara di antara kalian, siapa yang dimaksudkan? Tanaza'tum. Tum di sini kembalinya kepada siapa? Kalian orang yang beriman, berarti rakyat. Dalam satu perkara kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah, kepada Quran, kepada Rasul tatkala beliau masih hidup. Kan banyak perselisihan. Kisahnya ada dua orang sahabat berebut tentang pengairan lahan pertanian. Satu dekat dengan sumber mata air, satu jauh. Yang dekat dengan sumber mata air itu, ini hak saya cedak kok. Yang jauh, ora iso, sisian. Dikembalikan kepada Rasul SAW. Rasul katakan, sing cedak sumber dulu, baru nanti yang sini. Itu dikembalikan kepada Rasul. Ditutup ayatnya, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti sama seperti pendahuluan beliau. Konsekuensi iman kepada Allah dan hari akhir wajib mengembalikan ikhtilaf kepada kitab, kepada sunnah. Saudara yang saya hormati, itu konsekuensinya. Tapi sekarang itu ada itu, ya, seseorang yang dia gaya bicaranya seperti Kiai Haji, ya, Zainuddin itu, ya, tapi beda atau. Sudah, kalau ada perselisihan nggak usah nganggu dalilan, nggak mau pakai dalil. Lah terus kalau perselisihan nggak dikembalikan kepada nas, dikembalikan kepada golongan, nggak mungkin bisa. Dikembalikan kepada otak orang, nggak mungkin bisa. Tapi kalau dikembalikan kepada nas, oh ini satu ada dalil, satu nggak ada dalil, ikuti dalil. Oh ini satu dalilnya keliru memahami, satu dalilnya benar penafsirannya, ikuti yang benar penafsirannya. Nanti akan ada titik temu. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kalian beriman. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. Berarti hukam, al-wulat, kemudian ra'iyah, kedua-duanya wajib kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau rakyat ketika berselisih saja, putuskan kami dengan kitab Allah. Kalau penguasa ketika menghukumi, karena pelaksanaan hukum itu hanya penguasa.
nggak bisa. Walaupun saya pernah di Solo itu ada masjid tulisannya pencuri di sini ditegakkan hukum Islam. Tenan, wani tenan. Lah mosok siapa dia? Mosok mencuri, misalnya mencuri kotak infak nilainya ya sekian, tugel tangannya gitu. Itu hanya bulat, hanya hukam penguasa. Kita hanya bisa misalkan nasihati ben tobat begitu. Jangan hormati, kedua-duanya wajib kembali kepada hukum Allah. Summa bayana annahu la yajtami'ul iman ma'a tahakkumi ila ghairi ma anzalallah. Kemudian Allah terangkan, enggak akan berkumpul keimanan dengan berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan. Orang mungkin itu. Kalau ngaku iman kok pilih hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayataha kamu ila taghut wa qad umiru ayakfuru bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu melihat kepada orang yang mereka itu mengira mereka beriman? Bahasanya yas'umuna, mengira, menyangka mukmin, ternyata keimanannya cuma persangkaan ya. Iya. Ketika diseru kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, mereka berkeinginan berhukum kepada hukum taghut. Dan sungguh mereka diperintah untuk mengkufuri taghut. Syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka itu dengan kesesatan yang jauh. Bertolak belakang. Jadi kalau ngaku mukmin kok berhukum dengan selain hukum Allah, imannya tenan apa ora ini? Imannya tenan apa enggak? Nanti akan ada rincian. Berbeda dengan global dengan kasus. Kalau kasus, Mas, kok itu kamu putuskan seperti itu? Wah, saya berat sekali ini. Akhirnya saya memilih bukan aturan Islam. Kasus. Itu seperti itu nanti masih tidak sampai pada keluar dari Islam. Tapi kalau kesemuanya, wah, lihat nanti penjelasan Dr. Shaleh Fauzan. Jangan hormati, ini dulu yang bisa kita baca. Nanti pertemuan seterusnya beliau akan terangkan lebih detail berkaitan tentang keharusan berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.